Hai Mams, Assalamualaikum. Di pagi ini Emak buatkan menu sarapan praktis dan sederhana banget. Gak pakai lama, yuk langsung kita cek bahan-bahannya. Ini ada sepotong tempe ya. Kemudian ada tomat, bawang daun, seledri, juga cabai rawit. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada garam dan juga lada bubuk. Kemon. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Mams. Pertama kita iris tipis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kali ini kita satukan saja ya Mams, karena masaknya juga hanya sedikit, hanya sepotong tempe. Nah Mams, jadi masak kali ini adalah oseng tempe seledri. Yang istimewa kali ini adalah karena ada tambahan seledri dan cabai rawit di dalam tempenya Mams. Jadi bikin seger tempe ini. Menu ini sangat sederhana banget ya Mams. Jadi ini hanya sebagai menu pendamping saja. Jadi harus disiapkan menu yang lainnya Mams. Dan diusahakan menu yang lainnya itu terbuat dari bahan hewani ya Mams. Karena nabatinya itu kan sudah ada di dalam tempe. Kandungan tempe ini sudah lengkap. Ada seratnya, ada vitaminnya, dan ada mineral penting lainnya. Nah, karena tempe ini dari nabati, nah supaya makanan kita itu seimbang, jadi pelengkap lainnya diusahakan dari bahan hewani ya Mams, mau telur, mau daging, mau udang, dan lain-lain. Nah Mams, ini meskipun tempe ini sangat sederhana, tapi kandungan gizinya Mam, ini baik sekali. Seperti layaknya vitamin atau gizi yang terkandung di kedelai ya Mam. Karena ini kan berasal dari kedelai. Bahkan sebagian orang yang alergi dengan susu sapi, mereka beralih ke susu kedelai yang cenderung lebih sehat Mams. Nah, karena tempe berasal dari kedelai, jadi apa kandungan yang ada di dalam kedelai ada di dalam tempe. Nah, seperti halnya tahu juga kan berasal dari tempe ya. Jadi sama-sama mereka mempunyai kandungan gizi yang berasal dari kedelai. Tahu dan tempe ini, Mam, bedanya hanya dari cara pengolahan saja. Sama-sama dari kedelai, tapi karena pengolahannya berbeda, jadi ada sedikit perbedaan kandungan gizinya, Mam. Nah, selanjutnya kita iris tomat ya, Mam. Kemudian dilanjutkan dengan iris cabai rawitnya. Ini kalau untuk anak, cabai rawitnya boleh di skip ya, Mams. Setelah cabai rawit, kemudian kita lanjutkan dengan mengiris bawang daun juga bawang seledrinya, Mams. Nah, ini Mam, seledri juga kandungannya bagus sekali ya Mam, meskipun kadang-kadang hanya sebagai pelengkap makanan saja Mam. Kita iris-iris bawang daunnya ya Mams, sesuai dengan selera aja Mams. Cuman kalau masih enaknya tidak terlalu lembut juga tidak terlalu besar ya Mams. Nah ini Mam, bawang daun juga ya, jangan sepelein bawang daun Mams, karena kandungannya juga baik buat kesehatan. Dia mengandung vitamin, kalium, juga zat besi dan folat. Nah kandungan zat besinya ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan sel-sel darah, sedangkan vitamin K-nya ini membantu peredaran darah. Nah, Mam, biasanya kan tempe itu digoreng atau ditepung atau dibacem, kemudian ditambahin kecap ya, tumis pakai kecap atau dimasukin ke dalam sayur lodeh. Nah, kali ini Ma bikin tumis bening aja, Mam, nggak pakai kecap. Selanjutnya kita iris-iris daun seledrinya ya Mams. Ini ukurannya kurang lebih sama dengan bawang daunnya saja, tidak terlalu lembut juga tidak terlalu kasar. Yang penting dia masih terasa teksturnya, dan pada saat sudah dicampur dengan bahan lainnya, terutama dengan tempenya, itu teksturnya itu dan aroma serta rasanya masih kerasa agak mendominasi. Nah di situ Mam uniknya masakan kali ini karena ada seledrinya di oseng tempenya. Biasanya kan tempe digoreng tepung,
dibacem, kemudian dioseng-oseng pakai kecap ataupun dimasukkan ke dalam lodeh. Tapi kali ini emak osengnya tidak pakai kecap, mam, di bening aja. Cuman ada rasa sensasi dari seledrinya ini yang bikin berbeda, mams. Nah, mams, seledri ini banyak sekali manfaatnya ya, mams. Selain dia juga enak, juga dia bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, meringankan nyeri sendi, mencegah kanker, juga menurunkan berat badan. Nah, nambah ilmu lagi nih, Mams. Ternyata seledri itu cocok banget untuk yang diet ya, karena bisa menurunkan berat badan. Jadi bagi bunda, bagi Mams yang sudah berusaha untuk menurunkan berat badan, olahraga, ngurangin makan, tapi masih juga atau kurang besar penurunannya, kurang signifikan, maka boleh dicoba nih, Mams, makan seledri ini. Seledri ini kan biasanya hanya sebagai pelengkap ya di sayur sop ataupun di sayur soto, tapi kali ini Mama masukin ke dalam tumisan tempenya. Nah, disinilah istimewanya ya, Mams, karena ada sensasi dari seledrinya ini. Nah, kalau untuk diet kan si seledri ini bisa kita cukup rebus saja, mungkin hanya sebentar saja, hanya untuk melayukan dan tidak mentah aja gitu, Mams. Jadi kita gado aja, Mam. Rasanya juga enak kan, seperti pada saat kita makan sayur sup aja. Jadi si seledrinya itu memang ada rasa gurihnya ya, Mams. Atau kalau tidak mau langsung sengaja ya bisa kita selipin di makanan lain, tetapi si seledrinya ini dibanyakin, Mams, misalnya di sayuran, sup atau di soto itu seledrinya kita banyakin, atau bisa juga si seledrinya itu nggak usah diiris-iris, Mam, atau irisnya tipis, atau kita cukup puterin aja, diikat aja, ikat longgar gitu, kemudian masukkan ke dalam supnya. Pada saat supnya itu udah mau matang, udah mendidih gitu, tinggal ngangkat. Jadi itu kandungannya juga masih dapat karena dia belum larut bersama airnya, juga itu vitaminnya juga kita dapat dan rasanya berbeda, Mams. Oke, Mams, semua persiapan bumbu dan bahannya sudah selesai ya, Mams. Sekarang kita panaskan wajannya, Mams, kemudian kita beri sedikit minyak. Kita tunggu minyaknya sampai dengan panas, baru nanti kita masukkan bawang merah, bawang daun, kemudian bahan-bahan lainnya. Nah, nanti yang namanya seledri, kemudian bawang daun, cabai rawit, juga tomatnya kita simpan di belakang ya, Mams, supaya itu masih segar, nutrisinya masih utuh, Mam. Tidak larut ke dalam airnya. Nah, ini, Mam, sudah agak sedikit panas. Jadi udah boleh kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya, Mams. Kemudian kita aduk-aduk, tunggu sampai layu, baru kita masukkan tempenya, Mams. Nah, Mams, hari ini kemarin kan rencananya mau nganter anak belajar nyetir. Cuman ternyata berhalangan, anaknya harus ke kampus jadi nggak jadi. Dan rencananya hari ini, Mams, hari Minggu ya, hari terakhir libur. Kemarin kita libur selama 4 hari, Mams, karena libur 1 Muharram itu terbaru Islamnya, kemudian hari Sabtunya itu adalah hari libur nasional kalau untuk PNS, jadinya kita liburnya 4 hari ditambah dengan hari Sabtu dan Minggu. Semoga hari ini diberi kelancaran ya, Mams, dan bisa melaksanakan setir mobilnya itu karena udah diundur-undur dari hari pertama libur, Mams. Nah, udah harum, kita masukin tempenya ya, Mams, dan kemudian kita aduk-aduk biar merata. Kemudian kita tunggu agak lama ya, Mams, karena rasa tempenya itu, rasa ragi-raginya itu kan suka kerasa. Nah, jadi kita agak lama untuk masaknya. Kemudian kita tambahkan sedikit air ya, Mams. Ini menambah cepat proses masaknya karena menambah cepat pelunakan dari kacang kedelainya ini ya, Mams. Dan dengan ditambah air ini, si bumbu-bumbunya itu lebih meresap ke dalam tempenya ya, Mams. Nah, Mams, apa bedanya sih tempe dengan tahu ya, selain dari Apa rasa dan tinggal bentuknya? ngeringin.
Nah, Mams, airnya sudah mendidih, juga sudah menyusut. Kita masukkan bawang daun, seledri, tomat, dan cabai rawitnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan tunggu sebentar sampai agak layu dan sampai bumbunya menyerap. Jangan lupa ya, Mams, tadi dimasukkan garam dan lada bubuknya. Bagi Anda yang suka pakai kaldu, boleh ditambah kaldu ayam, kaldu sapi, maupun kaldu jamur. Nah, Mam, tadi beda tahu dan tempe selain dari bentuk dan rasa ya, Mams, adalah dari pengolahan yang berbeda. Kalau tahu itu dihancurkan dulu, baru kemudian dicetak. Kalau tempe itu masih dalam keadaan utuh, Mams. Jadi si kacang kedelainya itu masih kelihatan. Kemudian dipermentasikan menggunakan bantuan jamur. Nah, setelah dipermentasikan, baru kemudian dicetak. Tapi ada juga yang memang sudah dicetak dari awal ya, setelah dikasih jamur, kemudian dicetak menggunakan daun ya, dibungkus kayak gitu, atau juga menggunakan plastik ya, Mams. Tapi kandungan gizinya tuh hampir sama karena sama-sama dari kedelai, tetapi tetap ada yang membedakan. Karena di proses menggunakan fermentasi, tempe itu rasanya dan vitaminnya lebih baik karena ada proses fermentasi itu, Mams. Jadi menurut para ahli, bila dibandingkan tempe dengan tahu lebih baik tahu kandungan kedelainya. Nah, Mams, sudah jadi. Alhamdulillah, Mams, sudah jadi makanan sederhana, enak, dan kaya nutrisi. Selamat mencoba, Mams. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.